Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap kita bersyukur kehadirat Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Agar kita dimampukan untuk dengan tenang, dengan seksama mendengarkan firman Tuhan, dan dimampukan merenungkannya, dan yang paling utama melakukannya, maka terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta hidup kami, sungguh kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, tetap diperkenankan datang ke hadirat-Mu, tunduk dalam kuasa-Mu. Kami haus akan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami. Karena itu, berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah lewat hamba-Mu pendeta kami. Kuasa Roh Kudus memampukan kami semua untuk mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya. Jemaat yang terkasih, saudara-saudaraku, adapun yang menjadi sapaan teduh kita di hari ini diambil dari kitab Mazmur 25 ayat 5. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Kami ulangi, firman Tuhan berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 5. Ini adalah doa Daud, yang mana saat kita mendengar dan membacanya, kita bisa merasakan ada sebuah kerinduan yang begitu dalam terlihat dalam doa Daud ini. Dengan dia berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Saudaraku, kata-kata ini bukan sekedar ungkapan religius yang indah, melainkan jeritan hati seorang manusia yang menyadari betapa lemahnya ia tanpa bimbingan Tuhan. Apa yang menjadi isi doa Daud ini begitu relevan dengan kehidupan kita. Kita hidup di tengah dunia yang penuh pilihan, persimpangan, bahkan godaan. Sering sekali kita tidak tahu harus melangkah ke arah mana. Tetapi pemazmur Daud dalam hal ini mengajarkan kepada kita, kuncinya adalah membiarkan Tuhan sendiri yang menuntun kita. Dunia menawarkan jalan pintas untuk sukses, kebahagiaan instan, dan kepuasan sesaat. Namun Daud mengerti hanya jalan Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran dan kehidupan. Karena itu kenapa dia bermohon kepada Tuhan agar membawa dia dalam jalan kebenarannya. Doa ini, saudaraku, mengandung kerendahan hati. Daud yang pernah kita kenal sebagai raja besar, seorang pahlawan yang disegani, tetap sadar bahwa ia tidak sanggup menuntun dirinya sendiri. Ia membutuhkan seorang guru, seorang gembala, seorang penolong. Dan itu hanya bisa ia temukan di dalam Tuhan. Inilah yang sering kita lupakan. Maka pada kesempatan ini diingatkan kembali kepada kita
bahwa kecerdasan kita, pengalaman, bahkan kekuatan kita tidak cukup untuk menavigasi kehidupan. Tanpa tuntunan Tuhan, kita bisa tersesat. Inilah yang sering kita lupakan. Maka melalui firman Tuhan hari ini ditegaskan kepada kita bahwa kecerdasan, pengalaman, bahkan kekuatan kita tidak cukup untuk menavigasi kehidupan kita. Ya, tanpa tuntunan Tuhan kita bisa tersesat. Lebih jauh lagi, saudaraku, ayat ini mengajarkan tentang sikap menanti. Ya, tadi disampaikan di sini, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Menanti bukanlah sesuatu yang mudah. Dunia modern membentuk kita menjadi pribadi yang ingin semua serba cepat. Kita terbiasa dengan jawaban instan, hasil instan, dan solusi instan. Tetapi Allah tidak selalu bekerja dengan cara demikian, saudara-saudaraku. Ada kalanya Ia mengizinkan kita menunggu, bukan untuk menyiksa kita, melainkan untuk melatih iman kita, membentuk karakter kita, dan mengajar kita bergantung penuh hanya kepadanya. Menanti Tuhan, saudaraku, berarti percaya bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Menanti Tuhan berarti tetap melangkah dalam ketaatan, sekalipun kita belum melihat hasilnya. Menanti Tuhan adalah bukti bahwa kita menyerahkan kendali hidup kita ke tangannya. Sama seperti seorang anak kecil yang berjalan di jalan ramai sambil menggenggam tangan ayahnya, ia tidak tahu persis kemana tujuan akhirnya. Tetapi ia merasa aman karena ia tahu tangan yang menggenggamnya adalah tangan yang kuat dan mengasihinya. Sapaan teduh kita hari ini, saudara-saudaraku, mengajak kita untuk jujur melihat ke dalam hati kita. Jalan siapa yang sedang kita ikuti hari ini? Ya, sekali lagi, jalan siapa yang sedang kita ikuti hari ini? Jalan diri sendiri yang sering penuh dengan keegoisan? Atau jalan dunia yang menawarkan kenikmatan sementara? Atau kita benar-benar bersedia untuk diajar dan dituntun berjalan di jalannya Tuhan? Kiranya doa Daud juga menjadi doa kita. Tuhan, tuntunlah aku. Ajarilah aku, jangan biarkan aku berjalan sendiri, sebab aku percaya hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Dan saat kita berani berdoa seperti itu, kita akan menemukan bahwa menanti Tuhan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Justru di sanalah kita menemukan damai sejahtera, pengharapan, dan arah yang pasti bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur akan firman-Mu. Ajarlah kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuntunlah setiap langkah kami di tengah banyaknya pilihan hidup. Beri kami hati yang lembut untuk mau diajar, dan iman yang teguh untuk menanti Engkau sepanjang hari. Kami percaya Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mengangkatkan syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang ada di Runggun Cibubur dan Perminggun Jonggol MPH. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan iman setiap jemaat. Biarlah kasih-Mu terus menyalakan semangat untuk beribadah, melayani, dan saling menguatkan dalam persekutuan. Berkati para pelayan-Mu, baik pendeta kami, vikaris, majelis, dan seluruh pengurus yang ada, agar mereka tetap setia, rendah hati, dan dipenuhi hikmat dalam mengembalakan umat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah jalan berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Berikan kekuatan bagi yang sedang lemah, penghiburan bagi yang berduka, dan pengharapan bagi yang sedang menanti jawaban doa. Jadikan jemaat-Mu terang dan garam di lingkungan sekitarnya, sehingga banyak orang boleh merasakan kasih Kristus melalui kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau yang memelihara, menuntun, dan menumbuhkan jemaat-Mu ini. Berkati juga setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah selalu setia bersekutu bersama dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Setelah ini, banyak yang akan kami kerjakan Tuhan. Mari berkati kami, agar kami tetap boleh sehat, sukacita, dan dilimpahi dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Di
Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami, bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.